98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 A Wonosobo. 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali dan jumpa kembali tentu bersama Dea dan juga bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Spesialnya sudah hadir di studio Radio Purnama Sidi ada narasumber kita dari IPM Wonosobo. Ya, ada siapa? Nanti kita akan berkenalan lebih dulu, dan kali ini ada yang spesial ya, narasumber kita pakai selempang. Wah, selempang apa nih? Nanti kita bisa langsung tanya-tanya ya. Oke, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, gimana kabarnya Mbak Dea? Alhamdulillah baik juga. Lintang baik ya kabarnya ya? Alhamdulillah baik juga. Oke, selamat datang di Radio Purnama Sidi nih Lintang ya. Agak senang sekali kali ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Lintang. Tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik sekali ya, bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, kita akan perkenalan terlebih dahulu bersama dengan narasumber kita. Silakan Lintang bisa menyapa sahabat Purnama Sidi dan rekan-rekan IPM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Purnama Sidi. Perkenalkan, saya Muhammad Lintang Ramadan sebagai kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo sekaligus menjadi Duta Wisata Kabupaten Wonosobo tahun 2024-2025. Oke, luar biasa ya, ternyata dari IPM ini menjadi Mas Duta Wisata Kabupaten Wonosobo. Ini rupanya dia juga udah nggak asing lagi dengan wajah-wajahnya ya. Oke, Lintang, pada kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang yang terkait tema yang sangat menarik ya. Dan sebelum itu, Lintang ini sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo ya? Betul. Ngomong rumahnya mana Lintang? Kalau saya rumahnya ada di Garung, Desa Sendang Sari. Oke, gitu. Oh di Sendang Sari ya? Betul. Oke, kalau sekolahnya di mana? Saya sekolah alumni SMA Muhammadiyah Wonosobo. Oh oke, masih di kota ya berarti ya. Oke, ya senang sekali bersama dengan Lintang. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang terkait dengan tema dan topik-topik pelajar yang jangan sampai terlewat ya. Wah, ini sayang sekali jika kita lewatkan. Dan tema kali ini bersama dengan Muhammad Lintang Ramadan selaku dari Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo dan sekaligus Mas Duta Wisata Kabupaten Wonosobo tahun 2024 dan 2025 ya. Oke, Lintang, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin mengenai nguri-nguri budaya, nguri-nguri iman gitu ya. Kenapa sih Lintang kok kita ambil tema yang luar biasa ini Lintang? Betul banget, ini tema yang sangat bagus sekali dan relevan untuk pelajar hari ini. Karena dimana pelajar-pelajar sekarang itu lebih hanya fokus di akademik Mbak Dea, seperti itu. Sehingga kita mengambil tema ini supaya dua berbarengan ini, budaya dan iman itu berjalan di kehidupan kita, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang dimaksud di sini nih Lintang ya, terkait dengan nguri-nguri budaya. Budaya itu kan banyak sekali Lintang. Betul ya. sekali. Nah, mungkin bisa disampaikan budaya yang seperti apa sih ini? Apakah budaya lokal atau budaya yang sekarang pelajar itu bisa mengambil dari orang asing gitu ya Lintang ya? Betul. Oke, langsung aja Lintang, silahkan. Baik, budaya yang di sini maksud itu yang tidak jauh ya dari seorang pelajar, seperti unggah-ungguh, sopan santun, etika terhadap orang tua dan lain sebagainya. Dan budaya-budaya di Kabupaten Wonosobo itu sangat banyak sekali, seperti tradisi, makanan, kerajinan, seperti itu Mbak. Sehingga sangat relevan untuk para pelajar, sehingga kita perlu melestarikan budaya itu. Oke, jadi budaya ternyata banyak sekali macamnya. Dan dia mau tanya nih, sebenarnya menurut Lintang nih, apa sih makna dari budaya? Dan tadi disinggung budaya lokal ya. Apa sih makna budaya lokal bagi pelajar khususnya di zaman saat ini nih, Lintang? Benar, sekarang zaman pelajar itu sangat canggih ya. Begitu luas wawasannya, informasinya, dan informasi-informasi dari luar itu sangat cepat sekali. Benar. Sehingga budaya lokal sendiri pun kalah rasanya. Dan dianggap budaya asing lebih bisa dikatakan cool, lebih keren. Padahal anak pelajar sekarang itu
hanya tahu budaya di permukaannya saja, tetapi tidak di dalam budaya itu sendiri. Seperti itu, sehingga makna budaya yang sebenarnya itu adalah yang terkait di sekitar seorang pelajar itu seperti unggah-ungguh, tata krama, seperti mungkin kita tahlilan di rumah itu kan menciptakan iman yang dan budaya yang berbarengan seperti itu. Benar banget ya. Ini tentunya pada kesempatan kali ini kita bicara mengenai budaya lokal, dan budaya lokal itu tadi disinggung ada banyak sekali Lintang ya. Betul. Baik itu terkait dengan sikap, bagaimana pelajar bersikap, dan juga tentunya masih ada banyak sekali budaya-budaya di Kabupaten Wonosobo ini yang perlu kita gali dan kita nguri-uri bahasanya ya. Oke, Lintang kembali dia mau tanya ya. Tadi sempat disinggung di awal terkait dengan budaya lokal yang tetap perlu dilestarikan. Sebenarnya kenapa sih budaya lokal tetap perlu dilestarikan ya, meskipun saat ini banyak budaya asing yang sudah masuk di lingkungan pelajar ya, terlebih di era globalisasi yang terus berkembang. Berarti solusinya bagaimana ya untuk melestarikan, baik untuk budaya yang baik bagi pelajar ataupun kalangan lainnya, itu sangat penting dilestarikan. Nah, maka dari itu di setiap sekolah-sekolah itu harus banget, mungkin ini sedikit ide atau misal ya, mungkin di Jumat budaya Islami. Nah, itu di mana Jumat budaya Islami anak-anak siswa-siswi menggunakan baju adat atau baju lokal, mungkin surjan dan lain sebagainya. Lalu kegiatan itu diisi mungkin seperti sharing-sharing etika, unggah-ungguh, supaya identik soal Kabupaten Wonosobo yang memiliki unggah-ungguh yang sangat sopan santun seperti itu. Wonosobo kan biasanya orangnya ramah-ramah, betul sekali, gitu ya, sumeh-sumeh gitu ya. Bener banget ya sahabat Purnama CD, dan ini penting sekali kita untuk nguri-nguri budaya, nguri-nguri iman, dan ini penting sekali menjadi catatan bagi kita semuanya. Dan kembali Lintang terkait dengan tema kita yaitu nguri-nguri budaya, nguri-nguri iman gitu ya. Tadi sempat disampaikan bahwa melestarikan budaya ini menjadi salah satu yang penting. Nah, kalau belajar dari kasus ya Lintang ya, kalau saat ini pelajar di Wonosobo keadaannya bagaimana Lintang? Apakah masih lekat dengan unggah-ungguh sebagai salah satu budaya orang Jawa ya? Betul. Menurut saya kalau dilihat dari fakta di lapangan ya, untuk anak-anak pelajar, sekelas pelajar saja, terkadang unggah-ungguh di mungkin yang paling kita sering di aktivitas di jalan raya. Terkadang unggah-ungguh pelajar itu hilang. Harusnya menggunakan motor yang tidak berisik, malah menggunakan yang berisik dan menggunakan kata-kata kasar dan lain semacamnya. Seperti itu, sehingga di lapangan tidak adanya unggah-ungguh sopan santun. Berarti masih kita jumpai ya bahwa di beberapa sampel tuh unggah-ungguh ini masih menjadi PR ya bagi kita semua ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah bagaimana Lintang? Apakah unggah-ungguh sebagai salah satu budaya yang perlu kita lestarikan? Apakah pelajar itu masih lekat nih dengan unggah-ungguh, kemudian dengan sopan santun dan lain sebagainya? Betul. Untuk di lingkungan sekolah sepertinya yang saya alami sendiri sebagai alumni, untuk unggah-ungguh di lingkungan sekolah itu masih kategori baik, masih bisa dikendalikan. Akan tetapi kalau sudah di luar itu hilang sudah unggah-ungguhnya. Jadi bahasa dikatakan jangan baperan lah, seperti itu. Jadi kita harus ya yang kita kenal lah bahasanya seperti itu. Gitu, baik ya. Dan ternyata nih unggah-ungguh menjadi salah satu PR penting ya. Itu kenapa kita menghadirkan Lintang di studio Radio Purnama CD untuk bincang-bincang terkait dengan nguri-nguri budaya, nguri-nguri iman. Sebenarnya apa sih terkaitan dengan budaya dan juga iman ya? Nanti kita akan bahas itu. Dan sebelum itu dia masih mau tanya nih, bagaimana sih cara pelajar menjaga nilai keislaman di tengah perkembangan yang serba cepat ya? Kalau tadi kita ngomongin tentang budaya, kali ini kita akan ngomongin tentang iman. Sebagai orang Islam ya. Baik, menurut saya itu budaya dan iman itu harus dan wajib berbarengan di kehidupan kita, di aktivitas kita. Karena apa? Ibarat budaya itu wadah. Dan iman itu adalah yang memurnikannya. Sehingga kita harus melestarikan budaya, tetapi tetap meninggalkan yang melanggar
tauhid itu sendiri, sehingga kita tetap menjaga iman kita, tetapi tetap melestarikan budaya yang mengambil hal-hal positif dari budaya itu sendiri. Jadi kita nggak masalah nih gitu terkait dengan budaya gitu ya. Yang terpenting kita punya prinsip gitu ya. Betul. Jangan sampai bersinggungan dengan tauhid begitu. Betul, ya Lintang ya. Dan ini nih Lintang ya, menarik sekali. Kemudian bagaimana sih cara pelajar menjaga nilai keislaman di tengah perkembangan yang serba cepat ya? Tadi budaya-budaya asing kan juga gampang banget masuk nih. Menurut saya sebagai seorang kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah sekaligus Duta Wisata Wonosobo, untuk melestarikan budaya itu dengan cara kita tetap menjaga yang paling kecil saja, itu adalah sopan santun. Dan kalau sudah sopan santun itu bisa di-upgrade gitu kan. Itu kita mengenal budaya Wonosobo itu sendiri. Karena kalau kita bahas budaya Wonosobo itu sendiri sangat banyak sekali, puluhan, mulai dari tradisi, gaya bahasa, makanan, kuliner dan semacamnya, itu sangat banyak sekali. Seperti itu Mbak Dea. Luar biasa ya, ini penting sekali ya untuk kita tetap menjaga nilai keislaman. Dan juga tadi ya ada perubahan yang begitu cepat, dan tadi ya ketika kita punya sopan santun itu juga berkaitan dengan akhlak kita juga. Betul. Ya. Nih kembali dia akan tanya ya. Tadi sempat disinggung tapi sepertinya perlu kita perjelas kembali. Apakah budaya dan iman bisa berjalan berdampingan gitu ya? Apa sih contohnya Lintang? Contohnya kita mungkin ambil seperti tahlilan Mbak Dea. Karena kalau kita dengar-dengar tahlilan kadang suka singgungan dengan budaya dan iman. Padahal ya itu tadi, karena budaya datang lebih awal, lalu agama Islam datangnya mungkin sedikit lambat gitu kan. Lalu yang tadi ibaratkan budaya itu seperti wadah, iman itu seperti memurnikan. Dan tahlilan itu dimurnikan oleh iman dan diisi oleh seperti kajian-kajian, mendoakan lain sebagainya, sehingga hal-hal positif di situ tetap ada dan terus berlangsung hingga saat ini, seperti itu. Dan sebagai contoh lain juga terkait budaya dan Islam ini juga sebenarnya ini ya, seperti hanya sopan santun kayak tadi, unggah-ungguh juga merupakan budaya yang bersatuan dengan nilai-nilai Islam. Ya Lintang ya. Sekali. Karena dari dulu budaya unggah-ungguh Jawa itu sangat sopan santun, harmonis dan lain semacamnya, sehingga perlu dipertahankan, dan kaitan dengan iman itu sangat masuk sekali. Karena kita sebagai seorang muslim itu tetap harus menjaga tata krama. Seperti itu. Baik Lintang nih, terkait dengan nilai-nilai Islami apa sih yang menurut Lintang ini bisa menjadi pedoman dalam melestarikan budaya lokal? Betul sekali. Untuk kita tetap menjaga budaya itu sendiri dengan menjaga iman kita, yang pertama adalah toleransi. Karena itu hal yang harus berdampingan dengan cara bertoleransi. Tetapi ada batasnya toleransi. Kalau ibaratnya, kalau kamu melakukan itu tapi kita tidak perlu melakukannya, dan seterusnya, seperti itu. Baik, ternyata luas sekali ya ngomongin tentang budaya. Dan sekali. Ini juga masih satu sisi aja ya, budaya orang Wonosobo yang ramah-ramah, kemudian orang Wonosobo yang banyak sekali keseniannya. Gitu sekali. Ya. Dan banyak sekali juga hal-hal yang perlu kita bahas mungkin di lain waktu gitu ya. Lintang, kembali ke tema kita, nguri-nguri budaya, nguri-nguri iman gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih caranya supaya budaya dan juga iman ini tidak hanya kita pahami saja secara tekstual gitu ya, tapi juga bisa benar-benar kita amalkan di sekolah misalnya ya, karena teman-teman di lingkungan pelajar ataupun juga dalam pergaulan kita sehari-hari. Baik, untuk seorang pelajar, apalagi kita di berorganisasi gitu kan, karena kalau kita kenal, wah IPM itu kaku ya, kok agamis sekali, kok seperti tidak cocok nih masuk ke lingkungan budaya atau pariwisata. Tetapi itu menjadi tantangan bagi IPM sendiri ya kan, karena tetap harus melestarikan budaya lokal Wonosobo. Karena itu menjadi bagian stakeholder di Wonosobo. Karena kalau kita lihat IPM ini kan karena memang berbasisnya pelajar, dan juga dilihat potensi-potensi anak pelajar khususnya di Wonosobo itu sangat banyak sekali, tetapi tidak memiliki wadah. Nah, IPM dan
organisasi lainnya, komunitas lainnya itu hadir untuk menemani adik-adik pelajar untuk berkembang di sektor budaya seperti itu. Ataupun di sektor iman seperti itu ya kan, sehingga perlu ada pendampingan dari yang lebih pemahamannya seperti itu. Oke, baik. Kalau sejauh ini yang sudah dilakukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah nih dalam rangka melestarikan budaya lokal apa nih, Lintang? Yang pertama adalah kalau untuk paling basic seorang pelajar ya Mbak Dia, itu seperti kita harus jujur, kita harus punya integritas, kita harus punya sopan santun, kita harus menekankan unggah-ungguh dan profesionalitas seperti itu. Karena kalau kita secara budaya itu kan sangat luas sekali ya, mungkin kesenian, tapi kalau untuk basicnya anak pelajar, ya tadi seperti itu, budayanya harus dijaga seperti jujurnya, unggah-ungguh, sopan santun, dan profesionalitasnya seperti itu. Terlebih nih ya buat anak-anak pelajar yang mungkin ada di lingkungan sekolah ya. Yang kalau di lingkungan sekolah tuh banyak banget tuh tulisan senyum, salam, sapa. Bener, gitu ya. Betul. Ada unggah-ungguh bersama dengan Bapak Ibu guru juga ya gitu ya. Oke, nih Lintang dia akan kembali tanya mengenai nguri-nguri budaya, nguri-nguri iman gitu. Masih berkaitan dengan bagaimana kita bersikap ya menjadi seseorang yang juga klop nih antara melestarikan budaya dan juga iman, jadi tidak bertentangan gitu ya. Kalau sejauh ini terkait dengan kegiatan yang sifatnya nih langsung ya yang dilakukan oleh IPM selain tadi ya terkait dengan akhlak ya kalau di bahasa keislamannya gitu. Kalau IPM tuh ada program apa sih yang berhubungan dengan budaya yang memang dilakukan di teman-teman IPM Wonosobo? Betul sekali, karena kalau kita melihat budaya itu kan kita lihat lagi berbagai bidang seperti itu ya. Kalau untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kalau untuk pimpinan daerah dan pimpinan cabang itu untuk bidang kesenian budaya itu kita tetap melestarikan dengan mengajak adik-adik di sekolah-sekolah yang memiliki bakat budaya, mungkin nari, mungkin berpuisi dengan puisi Jawa atau lain sebagainya, itu untuk dilatih dan belajar bersama seperti itu. Oke, dan ini juga tentunya akan disisipkan nilai-nilai keislaman juga. Betul sekali. Oke. Dan Lintang, mungkin bisa diceritakan ya pengalaman Lintang ketika nilai budaya ataupun iman ini bisa membantu Lintang dalam menghadapi tantangan di sekolah ataupun juga di lingkungan sehari-hari ya. Betul. Oke, ini pertanyaan bagus sekali karena memang pengalaman pribadi ya Mbak Dia. Karena awal saya sebelum ikut Duta Wisata itu sempat ditanya oleh teman-teman saya sendiri. Kok kamu seorang IPM masuk ke lingkungan budaya kan? Kamu tahu sendiri gitu kan seperti itu. Tetapi saya pikir itu bukan menjadi halangan. Dan di situ stigma itulah saya patahkan setelah saya sebagai Duta Wisata. Kenapa? Setelah saya mempelajari budaya dan berdampingan dengan menjaga iman itu sendiri, ternyata mau nggak mau hidup kita itu harus berdampingan dengan budaya dan iman seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau menurut saya sendiri, karena saya anak IPM seperti itu ya, kita harus mematahkan stigma itu dengan cara memegang prinsip, gitu Mbak Dea. Memegang prinsip dengan mungkin bekerja keras seperti itu, punya integritas, jujur, sopan santun, dan juga gimana kita supaya orang-orang yang berstigma seperti itu sadar dengan bahwasanya IPM itu tidak kaku seperti itu. Oke, dan pada awalnya Lintang sempat ini nggak sih ada apa ya? Ada kesusahan gitu ya terkait dengan mengikuti Duta Wisata Wonosobo gitu ya, dan sekaligus jadi kader IPM gitu. Betul. Untuk awalnya yang pertama kesusahannya itu adalah gimana memosisikan seorang duta sekaligus seorang kader IPM seperti itu. Karena kalau dilihat-lihat secara mendalam sedikit berbeda gitu kan pemahamannya. Karena kalau kita melaksanakan budaya tradisi di Wonosobo ini, itu rasanya kita harus punya pegang prinsip, yaitu adalah profesionalitas. Saya awalnya tahu, waduh ini gimana gitu kan, kok sedikit iman saya gimana gitu kan. Makanya itu saya tetap berpegang prinsip
bekerja secara tugas profesionalitas seperti itu. Jadi awal-awal memang butuh penyesuaian. Betul ya sekali, karena berdasarkan lingkungan juga tentunya ya. Betul. Tapi tentunya meskipun begitu pasti ada kebaikan di dalamnya ya. Oke, kembali ke tema kita Lintang terkait dengan nguri-nguri budaya dan nguri-nguri iman gitu ya. Nah, kira-kira nih terkait dengan Lintang, bagaimana sih menurut Lintang ya, bagaimana kolaborasi antar pelajar bisa memperkuat upaya menjaga budaya sekaligus meningkatkan kualitas iman bagi pelajar Muhammadiyah? Pelajar Muhammadiyah ya. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Posisi saya juga sebagai seorang ketua umum. Ini bisa diimplementasikan di Ketang Pelajar Muhammadiyah ataupun di organisasi ataupun komunitas lainnya. Ataupun di lingkungan sekolah pun juga sama seperti itu kan. Kalau untuk kuncinya adalah supaya ini kolaborasi seperti itu. Karena kunci kolaborasi ini kita mendapatkan dampak yang begitu terasa untuk Wonosobo itu sendiri di sektor ekonomi kreatif. Mungkin contohnya kita bekerja sama dengan organisasi lain yang mungkin berbasis pelajar ataupun komunitas lainnya mengadakan proyek program sosial seperti itu. Mungkin seperti melaksanakan bersih-bersih situs budaya yang dimana teman-teman organisasi komunitas lainnya itu melaksanakan dan IPM mewadahi itu dengan memberikan wawasan literasi keislaman. Kalau kebaikannya gimana sih kita membersihkan situs, apakah bertentangan tidak, apa kita harus mempercayai harus seperti ini, gimana kita atau lain sebagainya. Di situ IPM harus bergerak lebih cepat memberikan pemahaman kepada organisasi yang lainnya seperti itu. Jadi adanya edukasi ya, tidak hanya sejarah bagaimana sih ini menjadi sebuah budaya, tapi juga kita mengikut sertakan nilai-nilai Islam itu di dalam setiap kegiatan kita gitu ya. Betul dalam ber-IPM ya. Oke, Lintang, nih dia mau tanya nih, sebenarnya apa sih motivasi yang bisa membuat pelajar tetap semangat dalam melestarikan budaya dan juga tentunya untuk menjaga iman meskipun lingkungan sekitar kadang-kadang ini kurang mendukung ya. Betul, Lintang ya. Iya. Kalau menurut saya untuk pelajar saat ini kan karena memang scrollnya banyak sekali dan leluasa ilmunya sangat luas sekali sampai ke luar negeri dan begitu kan. Kita nggak perlu ke luar negeri pakai biaya tapi lewat HP ada gitu kan. Kalau untuk memotivasi anak pelajar zaman sekarang itu kalau menurut saya kalau kita harus memberikan manfaat langsung. Benefit apa sih motivasi setelah kita mengikuti melestarikan budaya itu sendiri ataupun tetap menjaga iman kita. Nah, kalau kita selalu menceramai anak pelajar, ayo ikut melestarikan budaya, ayo kita ikut kajian untuk menjaga iman kita, lain sebagainya, akan merasa bosan gitu kan menurut pelajar seperti itu. Tapi kita menggunakan cara bahasanya mereka. Kita memberikan aksi yang nyata, benefit apa sih kamu ikut melestarikan budaya, apalagi mengikut kajian-kajian Islami gitu seperti itu. Sehingga anak pelajar itu langsung tahu seperti itu. Karena kalau untuk mengenai ketenangan hati, kamu ikut kajian Islami itu dapat benefitnya. Kalau kamu sebagai stakeholder, sebagai untuk melestarikan budaya itu, kamu sangat keren sekali di lingkungan pelajar. Apalagi di saat ini pelajar-pelajar sekarang itu sedikit cuek untuk melestarikan budaya. Untuk apa sih kita nguri-nguri budaya seperti itu Mbak Dia? Karena kayaknya ribet, aku lebih baik meningkatkan akademik seperti itu. Karena itu kalau untuk saya pribadi itu alasan yang mungkin kita belum bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang anak Wonosobo gitu kan, sebagai anak pelajar gitu. Karena kalau dilihat-lihat Kabupaten Wonosobo ini harus memiliki penggerak yang baru, anak pelajar yang baru untuk dapat melestarikan budaya lokal itu sendiri seperti itu Mbak Dia. Oke, baik. Nih Lintang ya, ngomongin tentang melestarikan budaya lokal ya. Sejauh ini seberapa keterlibatan rekan-rekan pelajar sih terhadap pelestarian budaya itu sendiri Lintang? Kita sedang ngomongin tentang budaya yang ada di Wonosobo ya. Kalau untuk saya sendiri karena ini yang saya alami gitu kan. Karena itu pertanyaan yang mungkin pernah ditanyakan oleh orang lain kepada saya. Kamu ikut IPM tapi kamu juga ikut ngomong budaya, emang apa keterlibatannya gitu kan.
Karena di situ saya langsung mengatakan, alhamdulillah saya terpilih menjadi duta wisata. Di situ saya bisa memberikan ilmu-ilmu wisata, ilmu-ilmu budaya yang teman-teman pelajar yang tidak ketahui. Karena pelajar saat ini hanya mengetahui hanya di permukaannya saja seperti itu, tapi secara mendalamnya budaya itu sendiri tidak didalami, sehingga disitulah peran saya untuk menjalankan sebagai seorang duta wisata sekaligus kader IPM seperti itu. Baik, dengan memberikan edukasi contohnya gitu ya. Ya, betul sekali, memberikan edukasi kepada adik-adik ataupun teman-teman sebaya yang bahwasannya memang perlu diedukasi dengan cara bahasanya yang sesuai generasinya seperti itu. Karena kalau kita ngomong generasi Z itu kan orangnya gampang-gampang ini ya, gampang-gampang susah. Tetapi kalau udah diberikan benefit, wah ikut ini seperti ini, kayaknya seru ya, wah asik gitu kan. Ya disitulah letak dimana positif generasi Gen Z yang kita harus tetap teruskan gitu kan, tetap kita semangati bahwasannya benefit dari ikut itu tetap bagus sekali ya, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kita semuanya. Nih, Lintang, dia akan kembali tanya ya terkait dengan teman-teman nih di generasinya Lintang ya. Ini kan anak-anak yang cenderung tuh cuek dengan budaya. Betul, gitu ya. Iya. Ketika budaya pun sekarang tantangannya lebih besar. Adanya budaya-budaya orang asing, misalnya dengan idola-idola K-pop. Ada juga yang juga sukanya dengan food yang ala-ala luar negeri misalnya gitu ya. Kemudian juga gaya pakaian dan lain sebagainya. Nah, ini untuk peran IPM nih dan sekaligus Lintang sebagai duta wisata Kabupaten Wonosobo, apakah Lintang juga memberikan edukasi terhadap pelajar terkait bagaimana sih seharusnya kita bersikap? Baik, untuk kita sebelum memberikan solusi kepada Gen Z ya Mbak, kita harus mengenal tipikal Gen Z itu gampang-gampang susah ya. Kembali lagi kita harus memberikan apa itu benefitnya. Nah, di situ kita membicarakan kamu benefit seperti ini, nanti kamu akan ikut seperti ini, nanti kedepannya itu seperti ini. Nah, untuk mengenai kita tetap keberlanjutannya, itu untuk IPM akan membuka seluas-luasnya untuk adik-adik yang mungkin SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, SMP untuk masuk ke IPM supaya tetap berkembang di IPM dan budayanya dan imannya tetap kuat. Dan untuk saya sebagai duta wisata Wonosobo memiliki program kerja sendiri yang dimana di situ bekerjasama dengan para stakeholder di Wonosobo itu sendiri gitu Mbak. Oke, mungkin bisa disepil nih Lintang terkait program-program duta wisata yang mungkin juga rekan-rekan IPM bisa ikut berpartisipasi ya. Betul, baik, untuk program di duta wisata itu untuk saat ini adalah satu duta satu destinasi yang dimana kalau kita lihat anak duta wisata saat ini tuh lebih banyak anak Gen Z-nya, anak pelajar-pelajar yang pada saat itu masih anak SMA kelas 12 lalu masuk ke duta wisata, di mana ini sangat relevan untuk menjadi sebagai citra yang baik untuk adik-adik pelajar di Kabupaten Wonosobo supaya pelajar itu bisa apa aja seperti itu. Kalau mau belajar seperti itu, sehingga sebagai duta wisata seorang pelajar, seorang Gen Z itu kita harus memberikan bahwasannya budaya itu sangat baik untuk kita. Seperti itu. Gitu Mbak. Oke, baik, ini luar biasa ini. Jadi rekan-rekan IPM nih yang mungkin berada di cabang, berada di ranting-ranting juga ya. Adik-adik SMP, SMA nih bisa menjadikan IPM sebagai wadah belajar begitu ya. Dan ternyata di IPM itu tidak hanya sekedar belajar keislaman aja, tapi juga bisa belajar mengenai budaya tanpa menghilangkan esensi dari keislaman itu sendiri gitu ya. Oke, Lintang mungkin ada pesan ataupun hal yang ingin disampaikan ke rekan-rekan pelajar yang saat ini sedang mendengarkan Radio Purnama Sidi. Baik, saya perkenalkan Muhammad Lintang Ramadan sebagai kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah ataupun sekaligus sebagai duta wisata Wonosobo, memberikan pesan-pesan kepada pelajar dimanapun berada, untuk khususnya Kabupaten Wonosobo, siapapun itu tetap bisa melestarikan budaya, maupun itu anak pintar, anak yang tidak pintar, walaupun anak kota, anak desa, semuanya bisa melestarikan budaya tanpa melihat
standar orang itu tersebut. Oke, jadi luar biasa, tetap semangat belajar gitu ya. Dan jadikan IPM ini sebagai wadah belajar gitu ya. Bukan kita untuk pintar, tapi untuk kita bisa tahu gitu. Betul ya sekali. Dan luar biasa. Nih mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan ke rekan-rekan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo? Mungkin ada sepatah dua patah. Baik untuk kepada pelajar dimanapun, khususnya IPM ataupun para generasi Gen Z, tetap waspada bahwasannya globalisasi mengenai teknologi itu sangat mudah rasanya. Tetapi tetap ingat berasal kita dari mana. Kalau kita berasal dari Kabupaten Wonosobo, maka kita harus siap untuk melestarikan budaya lokal Wonosobo itu sendiri. Tetap menjaga iman kita, tetap mengikuti kajian Islami, bahwasannya harus kita tekankan budaya dan iman itu harus dan wajib berbarengan di kehidupan kita sampai kapanpun itu. Sehingga jangan sampai ada benturan kembali gitu kan, kalau bahwasannya wah ini sangat tidak setuju pandangan agama Islam dan sebagainya seperti itu. Sehingga itu kita harus tengahi bahwasanya kita sebagai seorang pelajar khususnya IPM itu bahwasanya kita percaya kita beradaptif untuk di globalisasi ini seperti itu Mbak. Baik, luar biasa Lintang ya. Terima kasih banyak nih atas waktu kita pada kesempatan sore hari ini. Dan yang menjadi menarik juga tadi di awal sempat disampaikan oleh Lintang ya, bahwasanya menjadi pelajar kita juga harus nguri-nguri budaya, nguri-nguri iman. Kita juga tetap harus punya unggah-ungguh, punya sopan santun yang baik sebagaimana dalam nilai-nilai Islaman. Akhlak juga menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya Lintang. Betul ya sekali, baik itu di sekolah misalnya ataupun di luar sekolah ataupun mahasiswa sekalipun itu harus melestarikan budaya. Benar banget ya. Baik, terima kasih banyak Lintang atas kesempatannya pada sore hari ini. Talkshow kita tak terasa sudah berjalan ya. Dan sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan lancar dan sukses selalu Lintang. Ya, ada yang mau disampaikan kembali? Sudah cukup ya. Terima kasih banyak Lintang dan terima kasih untuk sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada. Terima kasih rekan-rekan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, selalu nantikan talk show kita bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo yang diselenggarakan oleh PDIPM Wonosobo di setiap hari Sabtu ya, tentunya 1 bulan sekali ya. Bersama dengan Dea dan Radio Purnama CD Wonosobo dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo. Dea mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.